Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abu Bakar Fathah. Saya ingin mempresentasikan rangkuman induksi elektromagnetik yang dilakukan oleh Faraday. Pada 29 Agustus 1831, Michael Faraday berhasil melakukan penemuan terhadap induksi elektromagnetik. Walaupun sebelumnya karya serupa telah ditemukan oleh orang yang terdahulu, ada yang lebih menemukan duluan gitu ya. Namun tidak dipublikasikan oleh peneliti dan fisikawan asal Italia bernama Francesco Giandettes PAA 1829 serta Jose Henry pada tahun 1830. Michael Faraday merupakan seorang ahli kimia dan fisika asal Inggris yang berkontribusi secara signifikan pada studi elektromagnetisme dan elektrokimia. Ia lahir pada 22 September 1791 di London bagian selatan. Induksi elektromagnetik, dikenal juga dengan hukum Faraday, adalah proses di mana konduktor ditempatkan di medan magnet yang berubah atau konduktor yang bergerak melalui medan magnet stasioner, menyebabkan produksi tegangan melintas konduktor. Proses induksi elektromagnetik pada gilirannya menyebabkan arus listrik dikatakan untuk menginduksi arus. Faraday bereksperimen dengan melilitkan dua gulungan kawat berisolasi di sekitar cincin besi. Dia menemukan bahwa ketika melewati arus melalui satu kumparan, arus sesaat diinduksi dalam kumparan lainnya, induksi bersama. Jika dia memindahkan magnet melalui gulungan kawat, arus listrik mengalir di kawat itu. Arus juga mengalir jika kumparan dipindahkan di atas magnet stasioner. Berikut video yang saya buat dalam percobaan Faraday. Percobaan Faraday membuktikan bahwa magnet dapat menghasilkan listrik. Untuk melakukan percobaan ini, kita membuka di Google Chrome, nah itu namanya PET. Percobaan Faraday membutuhkan beberapa alat. Yang pertama yaitu ini, magnet. Yang kedua adalah yang ini, kawat tembaga yang dibentuk beberapa lilitan yang disebut kumparan. Yang ketiga itu ada lampu. Dan yang keempat itu ada alat pengukur tegangan, yaitu voltmeter, dan yang kelima adalah kabel. Dari ujung kumparan-kumparan ini dihubungkan ke lampu dan ke alat ukur tegangan menggunakan kabel. Faraday menyatakan apabila sebuah magnet digerakkan, maka akan timbul gaya gerak listrik. Contoh ini adalah magnet yang kita pegang. Lalu kita gerakan maju mundur atau keluar masuk dari sebuah kumparan seperti ini. Ternyata lampu itu menyala. Lampu yang menyala ini diakibatkan karena ada arus listrik yang mengalir. Kepada demikian juga alat pengukur tegangan menunjukkan jarumnya bergerak ke kanan kiri sesuai dengan gerakan magnetnya. Apa yang terjadi sesungguhnya di dalam kumparan ini? Sesungguhnya di dalam kumparan Faraday ini menyatakan bahwa ketika magnet ini digerakkan dalam sebuah kumparan yang ini, maka akan terjadi perubahan dari segaris magnet. Dari garis-garis magnet ini, kutub utara menuju kutub kutub selatan. Ketika magnet didorong masuk dalam, maka garis magnet di kumparan ini kan jumlahnya berubah. Inilah yang disebut perubahan garis-garis medan magnet. Garis-garis medan magnet ini mengakibatkan gaya gerak listrik. Bagaimana kalau magnet ini diam di dalam kumparan? Seperti ini. Nah, jumlahnya tetap. Cara terjadi gerak gaya listrik ini adalah
Perubahan jumlah garis-garis magnet yaitu ketika kita tarik dan ketika kita dorong, semakin cepat kita mendorong dan menarik magnet, maka perubahan garis magnet itu akan sangat besar atau sangat cepat sehingga arus yang ditimbulkan juga besar. Jadi kalau misalkan kita menaruh magnet ini diam, maka tidak ada arus listrik yang akan mengalir. Bagaimana kalau magnet ini kita gerakan tetapi bukan di dalam kumparan, misalkan digerakkan naik turun gitu ya, di luar kumparan sini, apa yang terjadi pada lampu ya, kita gerakan ke atas lalu ke bawah. Nah, dari yang kita lihat tadi, efek tidak terlalu tampak pada sebuah lampu. Hal ini karena jumlah garis-garis magnet ini di dalam kumparan tidak signifikan. Bagaimana posisi magnet itu kita ubah? Apakah akan mempengaruhi jumlah garis-garis magnet? Nih, kita dari yang tadinya garis magnet ini yang selatan ada di depan, kita pedai coba ke belakang. Apakah mengalami perubahan? Apakah memang ada arus listrik yang akan mengalir? Nah, dari yang kita lihat tadi, ternyata tetap menghasilkan sebuah arus listrik. Ini menunjukkan bahwa tidak ada perubahan dari percobaan tersebut. Dari percobaan tersebut, kita dapat simpulkan setiap perubahan medan magnet pada kumparan akan menghasilkan gaya gerak listrik.